Selamat datang kembali di Wibisono Review, suatu channel yang membicarakan mengenai legal drafting, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kembali saya ditemani oleh Saudara Maun Gufian. Siap. Perwakilan milenial. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi di tayangan lalu kita sudah menjanjikan nih, kita akan bicara mengenai Amerika Tengah dan Amerika Utara. Baik Pak, sekarang kan kita akan bahas mengenai Amerika Tengah dan Amerika Utara ya Pak. Yang sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang Amerika Selatan. Nah di Amerika Tengah kan ada Meksiko ya Pak. Bagaimana posisi Meksiko ini Pak terkait dengan penjajahan Spanyol Pak? Iya, nah ini menarik ya. Beberapa episode yang lalu saya pernah menceritakan mengenai munculnya mestizo atau mixture race pertama kali, yaitu si Martin ya. Jadi Martin itu merupakan anaknya Hernán Cortés dengan La Malinche ya. La Malinche itu seorang Indian yang memberi pertama, dia awalnya adalah berfungsi sebagai guide atau sebagai penunjuk jalan agar Cortés ini bisa menaklukkan Aztec ya. Nah kalau di berbagai literatur sekarang maupun yang dulu ya ini La Malinche ini memang posisinya unik ya dalam mata orang mestizo campuran, karena Martin anak mereka itu merupakan mestizo pertama ya. Itu dia dianggap merupakan satu orang yang membuat babak baru mengenai ethnicity di Meksiko dan kemudian ke Amerika Selatan ya, Meksiko di Amerika Tengah. Nah inilah yang kemudian pada waktu Meksiko akan membangun patung mereka nih, tiga orang ini, Cortés, Martin dan ibunya ini yang orang Indian ini, Amerindian tadi, banyak mendapatkan protes. Seperti protes ketika Columbus Day atau patung Columbus di Amerika Serikat, karena mereka dianggap sebagai orang yang kemudian membuat beberapa etnis, beberapa kerajaan besar yang dimiliki oleh Amerindian tadi musnah. Bahkan kemudian ada ethnic cleansing yang saya sampaikan bahwa ethnic cleansing itu tidak hanya terjadi karena perang, tetapi juga karena penyakit orang-orang Eropa tadi. Misalnya batu urjan, kemudian cacar ya, cacar air itu bagi orang Amerindian itu sangat membuat mereka sakit, severe ya, sangat harmful, dan mereka banyak yang meninggal. Nah itulah kemudian mereka seperti terjadi ethnic cleansing. Kemudian muncul ras baru tadi, mestizo tadi. Meksiko tadi dulu namanya adalah New Spain atau Spanyol baru. Nah memang waktu itu kan Cortés tadi kan banyak mendapatkan harta benda dan juga kekayaan yang dia bisa kembalikan ke negeri induknya di Spanyol ya. Jadi memang dalam perspektif bangsa Spanyol ini kemudian Meksiko ini menjadi penyumbang juga kalau sekarang divisa lah buat kemakmuran Spanyol ya. Jadi inilah yang kemudian menjadikan cerita ini menarik ya. Tadi ada mestizo pertama, runtuhnya bangsa-bangsa di Asia, di Amerika Tengah ya. Aztec, Maya, Inca, kerajaan besar itu semua ada di Amerika Tengah ya. Atau Mesoamerika ya, Amerika Tengah itu terdiri dari Meksiko atau Mexico ya. Meksiko, ada Honduras, ada El Salvador, ada Nicaragua gitu ya. Nah di Amerika Tengah itu juga ada jajahan Inggris yaitu Belize atau Belize. Itu Belize itu adalah Hondurasnya Inggris atau British Honduras ya. Itu ada di sana juga. Selain itu ada juga pulau-pulau Karibia. Di sana ada Kuba ya. Ada kemudian Puerto Rico ya. Banyak sebenarnya di sana. Bahkan ada pulau juga disebut sebagai Pulau Hispaniola. Ada Pulau Hispaniola di sana ya. Ada Haiti dan tetangganya di sana dipecah dua ya. Jadi itu sebenarnya Amerika Tengah juga menarik. Jadi memang kedatangan orang-orang Spanyol awalnya memang di Amerika Tengah itu. Ingat nama Kuba itu sebenarnya merupakan spellingnya Jepang ya, Japan ya dalam bahasa Spanyol. Sehingga Spanyol waktu itu menganggap oh itu ada Jepang. Oh itu orang Indian, padahal mereka
menganggap itu, padahal itu orang asli Amerindian tadi. Mereka natif ya, bukan orang Indian dalam artian orang Indian yang ada di anak benua India di Asia Selatan ya. Tetapi awalnya Columbus menganggap oh itu Indian. Jadi dia langsung menyebut Indian juga, meskipun saya lebih suka Amerindian ya. Indian Amerika, karena berbeda dengan Indian betulan itu ya. India ya, India itu kan orang India itu Indian, tapi mereka kira itu dia menemukan tadi anak benua India di Asia, padahal itu mereka datang ke Amerika Tengah dan kepulauan-kepulauan Karibia tadi. Nah ini yang menarik, kemudian di sana juga ada perubahan ini ya, etnologi ya, perubahan bangsa-bangsa. Jadi mestizo tadi, Hernan Cortes tadi dengan La Malinche tadi ya, seorang darah Indian yang awalnya hubungannya profesional antara guide, penerjemah, kemudian menjadi hubungan asmara, sehingga muncul si Martin tadi ya, cerita yang ya memang sampai sekarang Martin ini dianggap sebagai mestizo pertama. Dia merupakan membuka cakrawala baru. Ada orang asli natif Amerika, orang Spanyol, mereka kemudian mix ya. Nah memang di Amerika Tengah ini memang suku Indianya masih banyak juga ya. Kemarin di Meksiko ada pemberontakan Zapatista. Ya Meksiko ini pernah menjadi satu negara merdeka. Kemudian dia juga berperang dengan negara di utaranya yaitu Amerika Serikat yang merupakan negara baru waktu itu. Ya memang hubungan antara Meksiko dan Amerika Serikat ini kan hubungan yang sangat unik ya. Jadi kalau kita lihat, ini saya beralih ke Amerika Utara juga ya, selain Meksiko, ini kita akan juga lihat tetangga Meksiko di sana di sebelah utara, yaitu Amerika Serikat. Awalnya Meksiko ini menguasai juga sebagian di Amerika yang sekarang menjadi Amerika Serikat sekarang ini. Misalnya Texas atau Texas ya. Texas itu dulu adalah daerah dari Republik Meksiko. Kemudian California, Nevada, negara-negara yang bernama Spanyol ada Texas ya, kemudian Nevada, California. Saya pernah tinggal di Colorado ya, itu dulu merupakan wilayah dari Meksiko ini. Nah kan Amerika Serikat itu muncul di timur, di pantai timur Amerika. Negara pertama dan namanya 13 koloni pertama Amerika. Kemudian Amerika itu memperluas ke barat ya. Ini saya ceritakan karena di sana juga sudah ada kekuasaan dari Perancis. Jadi sebelumnya di Amerika Utara itu juga ada kekuasaan Perancis. Di sana masih ada kekuasaan Perancis ya, yang sekarang masih tertinggal di Louisiana ya, New Orleans itu nama-namanya masih tersisa. Dulu di ini ya, di timur Amerika, pantai timur, ada negara-negara yang memerdekakan diri dari Inggris. Mengingat cerita mengenai perang yang dipimpin oleh George Washington ya. Kebetulan saya tinggal di Boston, sehingga banyak peninggalan perang pertama kali antara Inggris dengan penduduk Amerika Serikat. Yang penduduk Amerika Serikat ini adalah juga berasal dari Inggris ya. Jadi kalau kita lihat saya di Amerika itu kan mayoritas itu adalah negara Anglo-Saxon tadi. Jadi dia itu banyak suku-suku dari Pulau Inggris tadi. Kan Inggris kan ada juga di situ ada orang Inggris ya, kemudian ada orang Skotlandia, ada orang Irlandia ya di kepulauan Inggris itu. Itulah yang kemudian membentuk 13 koloni pertama di benua Amerika Utara. Nah ini bagaimana kaitan negeri baru ini dengan Meksiko? Ini kemudian negeri baru ini memperluas wilayahnya sampai ke barat. Akhirnya mereka bertemu. Akhirnya Meksiko ada perang, kalau kita di Texas itu ada benteng Alamo ya. Itu kalau sering lihat tebal banget ya. Itulah yang kemudian bisa menahan perang antara pasukan Amerika dengan pasukan Meksiko. Yang akhirnya berakhir dengan kekalahan Meksiko. Akhirnya beberapa wilayah Meksiko direbut oleh Amerika Serikat. Awalnya Amerika Serikat tuh ingin membeli. Jadi dulu ada juga mendapatkan wilayah dari membeli. Seperti ketika New York ya, New Amsterdam dulunya kan penjajahan Belanda.
Kemudian wilayah-wilayah di tengah Amerika Serikat itu dulu jajahan Perancis, kemudian dibeli oleh Amerika. Demikian juga Alaska ya, di utara Amerika Utara yang paling utara, dibeli dari Rusia. Nah ini memang satu yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat mereka itu kan baru ada sekitar abad ke-15. Tapi begitu demografinya begitu berubah ya, karena mereka kan ada perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan gula itu ya, tebu. Nah itu landscape berubah juga etnisnya ya, etnisnya berubah. Jadi yang dulunya negara-negara 13 koloni awal Amerika itu kemudian menyebar ke barat. Ada cerita film El Dorado, Wild Wild West ya. Kalau di film Amerika kan orang Amerindian kelihatan yang bersalah ya. Padahal ya orang-orang kulit putih itu yang ingin merebut tanahnya orang Amerindian. Ini yang di episode yang lalu dibahas mengapa orang Amerindian di utara lebih sedikit dan lebih cepat habis dibanding orang di Amerindian di tengah dan selatan ya, di Amerika Tengah. Tadi ada yang menarik banget nih Pak. Tadi kan Pak Arief sebutkan bahwa untuk menguasai lahan atau tanah ya Pak, itu ada yang dilakukan dengan cara perang. Contohnya tadi Amerika berperang dengan Meksiko. Terus ada juga yang dengan cara merebut Pak, merebut tanah milik Amerindian Pak. Terus yang ketiga, ini yang paling menarik, ada yang dengan cara beli Pak. Tadi kayak contohnya beli tanah dari Rusia Pak, Alaska itu Pak. Itu kan luas ya Pak. Mesti harganya mahal kan Pak. Itu bisa diceritain lebih lanjut ya Pak. Jadi munculnya 13 koloni baru ya, negara Amerika Serikat tadi. Kemudian mereka memperluas wilayah ya ke barat ya. Jadi kan mereka ini di pantai timur Amerika. Nah mereka kemudian pertama kali mereka perang melawan Inggris sebagai penjajahnya. Mereka ini juga para pemukim juga, mereka para pendatang dari Eropa juga. Mereka ini turunan Inggris ya. Kalau saya sebut Inggris di sini pasti itu adalah Skotlandia dan Irlandia termasuk ya. Britania Raya. Nah itu yang kemudian setelah mereka punya 13 negara itu yang bergabung dalam United States of America ya, atau Amerika Serikat, mereka sebenarnya di sebelah barat itu pada saat Inggris berkuasa di Amerika Utara memang didedikasikan Inggris untuk orang-orang Amerindian. Jadi Inggris pada dasarnya tidak punya niat sebenarnya ya untuk merebut yang daerah-daerah yang Amerindian ini. Jadi ada Amerika Serikat yang 13 negara koloni baru tadi, ada wilayah di baratnya yang memang sengaja disisakan untuk orang-orang Amerindian. Kemudian ada Amerika Utara yang dikuasai oleh Perancis, yang kemudian dibeli oleh Amerika Serikat tadi. Kemudian ada daerah-daerah di Amerika Utara yang sekarang menjadi Amerika Serikat yang menjadi wilayah dari Meksiko. Kemudian Alaska tadi yang ditanyakan. Jadi ketika 13 negara ini terus merangsek ke ini ya, melewati batas yang didedikasikan oleh penjajah Inggris itu untuk tidak dilewati, ternyata para pemukim itu juga melewati juga. Akhirnya direbut juga itu orang tanahnya Amerindian tadi. Kemudian mereka ketemu dengan wilayah jajahan Perancis. Nah kebetulan tidak terjadi perang ya, karena hubungan antara negara baru Amerika Serikat tadi dengan Perancis sangat mesra. Ingat, patung Liberty itu diberikan oleh rakyat Perancis kepada Amerika. Ya itulah mesranya ya. Kemudian mereka juga menghadapi musuh yang sama, yaitu orang Inggris yang ada di sebelah utara Amerika Serikat yang sekarang disebut sebagai Kanada. Nah itulah kemudian tadi Amerika Serikat membeli tanahnya jajahan Prancis tadi. Kemudian mereka terus ke barat. Nah di sana mereka bertemu dengan Meksiko ya. Kemudian terjadi perang dengan Meksiko. Contohnya Texas tadi ya. Iya Pak. Jadi Texas kemudian direbut oleh Amerika Serikat. Demikian juga California. Akhirnya sekarang timbul perbatasan baru sekarang ini ya. Bahkan Amerika Serikat pernah datang ke Mexico City satu kali karena mereka karena berperang dengan Meksiko. Ya kebiasaan Amerika kan mereka punya juga armada, mereka kepung tuh armada sehingga tidak ada bantuan dari Spanyol kepada Meksiko ini pada zaman Santa Ana kalau saya nggak salah ya, presiden Meksiko ya. Nah itu pernah kemudian dia ke Mexico City. Nah inilah yang kemudian
Amerika Serikat berhasil memenangkan perang terhadap Meksiko dan punya daerah-daerah baru. Ya hubungan dengan Meksiko ini kalau ini kan memang hubungan yang spesifik ya antara Amerika, karena mereka berbagi perbatasan yang panjang. Ingat pada masa Pak Trump ini ya, Pak Trump ini turunan ini ya, dia turunan Jerman ya. Itu kan di Amerika tadi memang banyak berbagai bangsa tadi ya. Yang tentu saja tadi yang utama itu ya orang-orang yang berasal dari Inggris Raya tadi, orang-orang Scott ya, Scotland, kemudian orang-orang Irlandia, kemudian tentu saja orang-orang Inggrisnya sendiri ya, yang jadi mereka ini merupakan majority, di samping kemudian kulit putih yang lainnya adalah orang Jerman seperti Pak Trump ini ya, turunan Jerman. Kemudian juga orang Itali di mana saya tinggal di Boston ya, itu banyak orang Itali, dan juga orang Yahudi yang tadi disebut sebagai Jewish Sephardim ya, Yahudi Sephardik. Karena Yahudi ini ada dua, yaitu Yahudi Sephardik yang ada di Eropa Barat ya, yang mereka berdiaspora tadinya dari Timur Tengah, ikut Abbasiyah, kemudian ikut di semenanjung Iberia. Setelah itu mereka diusir dari, jadi orang Islam dan orang Yahudi diusir dari semenanjung Iberia tadi, Spanyol dan Portugal mengusir kembali ya. Mereka kalau orang tadi orang-orang Arab pasti kembali ke Afrika Utara ya, ke Maghribi tadi, negara-negara Maghribi ya. Nah kalau orang-orang Yahudi Sephardik ini ada yang di Afrika Utara, kemudian menyatu dengan orang-orang Arab di situ ya. Kemudian sebelum mereka mendirikan Israel ya, kemudian orang-orang Sephardik ini ada yang ke diaspora, lagi ke Eropa lagi ya. Ini satu fenomena baru ya, fenomena menarik ya. Kalau kita bicara tadi mengenai bangsa-bangsa yang bercampur, nah ini bangsa Jewish tadi, saya bilang bangsa ya, tidak hanya agama, karena mereka juga selain agama juga bangsa ya, itu juga mencoba mempertahankan ininya, bangsanya, meskipun mereka sudah berdiaspora kemana-mana ya. Tapi kalau yang tadi mestizo mulatto yang bercampur, kalau orang tadi yang Jewish tadi yang memelihara keturunannya ya dari bangsa-bangsa itu. Memang kemudian ada polemik ya, ada Yahudi yang disebut sebagai Ashkenazi, dia itu Yahudi dari Eropa Timur. Nah itu sering dianggap bahwa dia nggak murni Yahudi, bukan orang Semit, tapi orang Khazar ya. Orang Khazar itu orang Turki, turunan Turki, yang bangsa-bangsa Turki yang kita bahas tempo hari ya. Dia masuk rumpun bangsa Turki, tapi itu ditolak itu tidak dijawab oleh Israel ya, bahwa nggak benar orang-orang Ashkenazi itu dari Khazar tadi, Khazaria tadi. Mereka juga punya root ke Semit ya. Semit kan juga Arab dan Israel, Arab dan Yahudi itu Semit semua ya. Tapi ini kita nggak akan bicara itu, kembali ke Amerika tadi, karena kan kalau bicara dengan di Amerika juga ada Sephardik juga ya. Kemudian juga orang Itali tadi saya ceritakan, orang Itali ini sangat gemar berdagang. Mereka hebat dalam berdagang. Kemudian orang Irlandia termasuk yang ini bahkan di British sendiri, mereka di Britania Raya itu mereka termasuk yang golongan yang cukup marginal ya. Mereka nggak punya kemampuan apa-apa gitu waktu itu ya, sebelum mereka imigrasi. Jadi memang benar-benar bonek juga nih orang Irlandia ini ya. Kemudian orang Skotlandia yang kemudian sampai sekarang masih ingin memerdekakan diri dari Britania Raya ya, dari United Kingdom. Nah itu mereka membentuk apa yang disebut sebagai bangsa baru Amerika. Di sana juga selain orang tadi saya sampaikan, orang Jerman, orang dari Inggris, orang Irlandia, orang Skotlandia, orang Italia, kemudian juga ada orang-orang dari Asia ya. Kemudian ada juga orang-orang dari tadi yang saya sampaikan dari Sephardik tadi ya, Jewish tadi. Kemudian juga beberapa anasir tuh ada orang Arab juga ya. Jadi orang Arab yang saya sampaikan tadi dari mereka yang berasal dari Syria dan Lebanon. Jadi itu membentuk bangsa baru yaitu Amerika tadi ya. Jadi memang Amerika ini, Perancis tentu aja ada, karena Perancis kan tadi yang dibeli dari Perancis, dan juga ada yang di mana di New Orleans itu kan banyak orang turunan Perancis ya. Jadi lengkap tadi Amerika tadi, dari awalnya 13 koloni awal, 13 negara Amerika Serikat yang hanya 13 negara bagian kecil-kecil, termasuk Massachusetts ya, kan di sana ya.
Yang pertama Delaware ya, Delaware, kemudian berkembang Massachusetts, Maine gitu ya. Terus ke barat tadi merebut tanah yang oleh Inggris sebenarnya jadikan tempat untuk Amerindian, direbut juga. Kemudian melewati negara bagian yang dikuasai oleh Perancis dan dibeli. Kemudian berhadapan dengan Meksiko, Meksiko kalah, lari ke selatan ya. Jadi sekarang ini perbatasan Meksiko itu sangat jauh berkurang. Jadi sekarang ini kan ada California, ada Baja California ya, Californianya Meksiko, ada garis batas itu. Nah, tidak cukup di situ. Kemudian Amerika juga merasa kita perlu pijakan juga di Pasifik ya, karena kan dia berdagang dengan Cina dan Jepang. Akhirnya ini kalau ini teori kebetulan ya, ini pada saat itu Rusia pemilik dari Alaska ini sedang berperang di semenanjung Crimea ya. Ini Crimea ini kayak pulau tapi padahal itu semenanjung. Jadi semenanjung Crimea itu dulu dikuasai oleh Osmania yang lagi kuat-kuatnya. Jadi begitu ada perang ini Rusia butuh biaya untuk membiayai perangnya di Crimea ini. Makanya kemudian Alaska dijual kepada Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat lengkap sudah, dia itu punya koloni ada di Amerika Utara ini yang tadi bekas jajahan Inggris, pemukiman Indian, kemudian membeli Perancis dan merebut Meksiko. Nah sekarang ke utara lagi dia menguasai Alaska. Nah mengenai Alaska ini lucu. Kan sebenarnya Rusia hanya ingin sebagai ongkos perang dia melawan beberapa negara besar di Crimea. Crimea itu sekarang dulunya menjadi bagian dari Ukraina, kemudian dianeksasi oleh Rusia karena Rusia menganggap zaman dulu pun dia part of kekaisaran Rusia itu, Crimea itu ya. Nah itu yang kemudian menarik. Alaska ini awalnya dianggap paling ini negara yang mau ngerepotin, nggak punya nilai apa-apa. Ternyata Alaska ini sekarang negara bagian Amerika dengan pendapatan per kapita terbesar. Karena di sana ada banyak mineral ya, tambang. Juga industri perikanannya. Gitu ya. Kemudian juga ada tentu saja dia sebagai hubnya ya di perairan ya, karena dia kan ada Kanada di sampingnya, nanti lewat Jepang ya. Nah itu yang kemudian Alaska ini merupakan sering disebut sebagai kebodohan terbesar Rusia dengan menjual Alaska. Coba kalau dulu nggak dijual, Rusia punya pijakan di benua Amerika juga. Jadi saat ini Rusia hanya ada di Asia, Siberia, dan wilayah Rusia yang di Eropa itu. Coba kalau masih ada Alaska. Nah Alaska ini di sana sudah dihuni juga. Sebenarnya bukan, dia orang yang mirip orang Eskimo ya, penduduk asli Alaska. Yang matanya lebih kecil lagi. Nah itu juga ada eksploitasi juga oleh Amerika ini atas orang-orang Alaska itu. Awalnya orang Alaska bahkan bukan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mereka awalnya turun ya, mau habis. Nah sekarang naik lagi karena alhamdulillah atas berkat Tuhan ya, Alaska ini dikaruniai sumber alam yang sangat besar sehingga Alaska ini menjadi negara bagian dengan pendapatan per kapita tertinggi, bahkan pajaknya paling rendah kalau di Amerika. Kalau kita datang ke Amerika, cobalah Alaska meskipun dingin ya. Iya, Pak. Ya kalau orang Jawa yang biasa nongkrong di warung kopi ya akan sulit di Alaska. Tapi kalau bagi orang-orang itu Alaska termasuk yang daerah yang sangat kaya ya, Alaska tadi. Nah, di Amerika Utara ini kan juga berbatasan dengan Kanada. Amerika jadi kan Meksiko Amerika Tengah, Amerika Utaranya ada Amerika Serikat dan Kanada di utara itu ya. Kanada ini kan negara ini mirip-mirip Amerika, tapi dia dijajah Inggris ya. Jadi dia nggak pernah lepas dari Inggris sampai sekarang. Bahkan dia sekarang menjadi dominion Inggris atau Commonwealth-nya Inggris ya. Jadi Kanada ini negara di utaranya Amerika Serikat yang sering disanding-sandingkan. Ini dua negara besar ya. Kanada kalau nggak salah negara kedua terbesar di dunia. Kanada. Kemudian setelah itu Amerika Serikat dan Brazil itu termasuk negara besar di dunia ya. Jadi ini tapi dengan penduduk yang sangat sedikit, dan Kanada ini setia kepada Inggris ya. Di sana juga ada turunan Perancis di Quebec, tapi dulu pernah disatukan dalam Kanada ya, dalam Kanada ini sampai sekarang dua negara itu sangat maju ya. Jadi bandingkan antara
negara-negara Amerika Utara yang maju dan Amerika Selatan yang sampai sekarang, kemarin bahkan Pak Trump ini membuat garis batas agar orang-orang Hispanik ini, orang dari Meksiko yang bekas jajahan Spanyol nggak lari ke utara. Nah tadi yang saya juga sampaikan di Amerika Serikat, selain orang Hispanik yang dulu masuk ada di situ karena setelah perang dengan Meksiko mereka masih tinggal di situ, juga ada orang Hispanik dari selatan yang mencoba mencari peruntungan di Amerika Serikat. Jadi dari Honduras di selatannya, bahkan dari Amerika Selatan tuh masuknya lewat perbatasan Meksiko itu yang panjang itu ya. Perbatasan Amerika itu sering jadikan tempat untuk lari dari orang-orang selatan mencari kehidupan baru di Amerika Serikat. Baik Pak, jadi hubungan antara Amerika Serikat dengan Meksiko itu kurang harmonis ya Pak, karena mereka sempat berebutan lahan atau tanah ya Pak. Kalau hubungan antara Amerika dengan negara-negara di Amerika Selatan pada umumnya, misalnya sama Brasil, Argentina, terus negara-negara Amerika Tengah, itu gimana ya Pak? Ya memang dalam satu masa mereka kurang harmonis, tapi setelah sekarang ya, mereka kan punya North America Free Trade Agreement ya, jadi perdagangan bebas Amerika Utara termasuk Meksiko. Nah memang Meksiko ini kan dengan jumlah penduduk besar itu lebih tidak beruntung dibanding Amerika Serikat ya, jadi banyak imigran yang akan lari ke Amerika Serikat. Nah tadi di tayangan kita pada saat kita bicara mengenai Ukraina dan Rusia, jadi tolong lihat lagi tayangan kita mengenai Ukraina dan Rusia. Di situ sudah kita sampaikan mengenai doktrin Monroe ya. Jadi memang ketika negara-negara Amerika Selatan dan Tengah tadi merdeka, kemudian Amerika menginginkan bahwa mereka itu berada dalam ininya Amerika Serikat. Maka kemudian muncul doktrin Monroe ya. Kan itu dikenal sebagai Pax Americana ya. Dulu ada Pax Romanica, jadi tenang dan damai di bawah Romawi ya kan. Sekarang tenang dan damai di bawah Amerika. Tetapi tentu saja karena sejarah yang berbeda, itu hubungan itu sering diwarnai dengan baik harmonisasi maupun ketegangan ya. Bahkan Amerika Serikat tuh sering melakukan campur tangan di urusan negara-negara Amerika Selatan. Kemudian ketika pengaruh Uni Soviet mulai muncul ya, beberapa negara Amerika di selatan itu berkiblat ke komunis ya. Mereka menjadi bagian dari blok timur. Misalnya Kuba, ada krisis yang kayak sekarang Ukraina dan Rusia. Ada krisis di sebuah teluk ya, teluk babi di Kuba pada saat itu. Nikita Khrushchev ya, presiden Rusia, akan menetapkan misil nuklirnya di Kuba. Kuba ini persis dekat Miami. Jadi pulau Kuba ini yang dipimpin Fidel Castro ya, itu persis dekat Miami. Ya kayak misalnya Ukraina ditempatin misil, ya tentu saja kebakaran jenggot ya, Rusia. Sama ini. Jadi Kennedy juga memperingatkan Nikita Khrushchev waktu itu, tolong Khrushchev, jangan sampai saya turun tangan, kira-kira gitulah, jangan sampai jadi perang. Nah dua-duanya negara nuklir, dua-duanya superpower, akhirnya Nikita Khrushchev dengan kenegarawanannya ya dia tidak akan masuk dalam, meskipun Kuba ini tentu saja di halaman belakang Amerika dia, komunis yang ada di situ. Kemudian juga beberapa negara misalnya kayak Venezuela ya, itu juga Hugo Chavez itu juga mereka sama-sama juga nggak harmonis dengan Amerika. Jadi hubungan Amerika dengan Amerika Selatan itu memang kadang-kadang dibumbui dengan berbagai romantikanya ya. Awalnya ada doktrin Monroe, Pax Americana, kemudian juga karena mungkin juga negara-negara Amerika Selatan juga pengen menemukan jati dirinya ya, kayak Argentina, Brazil itu kan negara-negara besar juga. Nah mereka juga kadang-kadang berkompetisi ya untuk berebut pengaruh. Bahkan juga ketika Uni Soviet datang, mereka juga kemudian ikut membuat Amerika Selatan terbelah. Kita lihat tadi yang Venezuela ya. Kemudian juga negara-negara di Kolombia juga ada pemberontakan Marxis ya. Kemudian juga Nicaragua ini pernah dikuasai oleh yang sampai sekarang itu namanya Sandinista. Itu rezimnya itu berasal dari ketika perang dingin dulu antara Uni Soviet dengan Amerika. Jadi memang ini
menjadi satu hal yang dinamis ya, hubungan antara Amerika Utara, Amerika Serikat dengan Kanada, kemudian dengan Amerika Tengah, Amerika Selatan juga di situ ada Brazil dan negara-negara Hispanik ya, negara-negara bekas jajahan Spanyol. Ini sangat unik ya. Jadi benua Amerika itu sering disebut sebagai benua yang terlupakan. Tapi kemudian ketika kita ada Piala Dunia baru kita ingat lagi apa itu Amerika, siapa itu Amerika Tengah. Ada Uni CONCACAF juga ya, kita kan sering lihat antara Amerika Serikat ikut main dengan Amerika Tengah. Seru lah. Pokoknya ini menjadi lesson learned buat kita ya. Jadi kita bangsa Indonesia itu juga punya hubungan baik ya, kecuali mungkin juga sering adem panas juga dengan Brazil ya, karena hukuman mati itu ya. Kemarin yang bandar narkoba itu. Tetapi secara umum ya sebagai negara-negara yang mencintai kemerdekaan gitu ya, perdamaian, itu tentu saja kita punya hubungan yang sangat bagus dengan Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Utara ya sampai sekarang ya, karena Indonesia menganut non-blok ya, jadi kita bisa akrab dengan Venezuela, kita bisa akrab dengan Nicaragua, kita akrab dengan El Salvador ya, dengan Meksiko, dengan Amerika Serikat. Tentu saja Amerika Serikat merupakan suatu tempat yang menjanjikan ya bagi semua bangsa-bangsa, karena semua bangsa itu ada. Kanada juga bagus ya, dengan tingkat per kapita yang tinggi. Ya, itulah lesson learned kita para drafter. Jadi stay tune di Wibisono Review.